Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Abdulaziz. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai awal dari akuntansi perusahaan jasa. Baik. Namun sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar selalu diberikan kelancaran dalam pemahaman materi pada kali ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lanjut pada materi. Di dalam akuntansi terdapat istilah double entry system, yang dimana istilah tersebut berawal dari buku Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita, yang diterbitkan atau dituliskan oleh Luca Pacioli. Dia adalah seorang berkebangsaan Inggris pada umur 49 tahun di tahun 1494. Karena bukunya itulah ia dijuluki sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Di dalam buku Summa tersebut terdapat catatan mengenai double entry system, yang artinya setiap transaksi keuangan harus dicatat pada dua sisi yang berbeda, yaitu debere atau debit yang berada di sisi kiri dan credere atau kredit yang berada di sisi kanan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Debit sama dengan kredit, ya. Debit sama dengan kredit. Di dalam debit terdapat aset. Aset dapat kita sebut juga sebagai harta. Di dalam kredit terdapat liabilitas ditambah ekuitas, atau dapat pula kita sebut sebagai hutang ditambah modal. Mengapa hutang terlebih dahulu diletakkan di kredit sebelum modal? Karena hutang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang. Contoh kasusnya itu seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan jumlah kekayaan dari Profesor Dr. Haji Halim Abdulaziz SAK/MAK, ternyata dia memiliki kekayaan nih sebesar 2 triliun rupiah dengan catatan hutang sebesar 10 juta rupiah. Jadi, berapa jumlah modal yang dimilikinya? Kan seperti kita ketahui bahwasanya harta sama dengan hutang plus modal. Kita masukkan rumusnya ke sini, diketahui harta dia kan 2 triliun sama dengan hutang. Dia punya hutang 10 juta ditambah modal yang kita cari. Maka modal sama dengan 2 triliun dikurang 10 juta. Jadinya nyebrang sama dengan, ya. Seperti matematika dasar, jadi modal sama dengan 2 triliun dikurang 10 juta. Maka diketahui modal sebesar 1 triliun 990 miliar, ya. 1,99 triliun dah gitu, ya. Namun berbeda halnya jikalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa dia juga memiliki harta sama dengan hutang plus modal. Namun jikalau jasa dia akan memiliki pendapatan, maka modal tersebut atau harta tersebut akan bertambah dengan adanya pendapatan. Dengan adanya pendapatan, maka akan ada beban yang dikeluarkan selama operasional ataupun yang lainnya, yaitu jadi dikurang beban. Berhubung harus positif semua, ya, jadinya kan awalnya kan harta sama dengan jadinya harta sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurang beban. Berhubung cuman ini doang beban yang negatif, maka dipindah ruaskan dia. Jadi ditemenin hartanya. Jadi harta ditambah beban sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Gitu rumusnya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan, karena yang benar dari Allah dan yang salah berasal dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.